Selamat malam Bang Daus. Malam. Bang Daus, aku pengen tahu nih gimana sih sebenarnya kisruh yang lagi viral sekarang soal UMKM itu seperti apa sih sebenarnya faktanya? UMKM yang nyerang rumahnya Farhad Abbas ya kemarin. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue boleh berdalih ya, sepemahaman gue, UMKM itu masyarakatnya itu udah nggak ada hak, masyarakatnya ya, udah nggak ada hak untuk uang yang diinvestasikan atau diapakan lah di periklanan itu ya. Jadi artinya di sini kalau mereka mau nuntut Elsa Sharif dan Farhad Abbas, gua rasa itu keliru. Kenapa? Karena yang diambil oleh Farhad Abbas ini uang klien gue gitu loh, bukan uang mereka. Uang murni Mr. Sanjay dan Mr. Tarachan, Mr. Chan ini, istrinya Mr. Sanjay. Ini yang diambil sekian puluh miliar, ya, yang diduga diambil sekian puluh miliar, ya, dengan dugaan persekongkolan jahat antara Farhad Abbas, Vidi Galenso Sharif dan Elsa Sharif, Profesor Dr. Elsa Sharif, ya. Makanya waktu pertama kali gue menerima kuasa dari Sanjay ya melalui kantor hukum Redin Anom and Partner, gue tuh udah meminta penjelasan secara detail kepada si korban, yaitu Mr. Sanjay itu. Udah berbicara beberapa kali juga dengan Mr. Sanjay. Kenapa lantas Mr. Sanjay mengeluarkan surat kepada para UMKM ini? Ya, padahal Mr. Sanjay itu sudah ada putusan yang ingkrah, ya, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutuskan bahwa Mr. Sanjay itu tidak sama sekali bersalah dalam melakukan kegiatan usaha periklanan tersebut, gitu loh, yang disebut Mimiles ya. Nah, putusan pengadilan itu yang menggugurkan segala tuntutan para UMKM ini yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Namun karena Mr. Sanjay ini dia ini orang asing ya, mungkin ya, yang memang bukan orang Indonesia ya, keturunan India. Jadi mungkin dia hal yang menurut dia aneh gitu loh, kalau ada pressure dari orang-orang UMKM ini yang mengancam akan menduduki rumahnya, yang mengancam. Ini kan udah liar semua nih UMKM, sulit diurus karena jumlahnya banyak kan. Mereka nggak menerima hasil putusan pengadilan di Jawa Timur, tetap mereka kekeh meminta uang itu kembali, padahal itu uang yang disetorkan untuk program usaha di investasi atau apalah itu, periklanan namanya, Mimiles gitu. Nah, akhirnya Mr. Sanjay ini, klien saya, merasa ketakutan dan beberapa kali dia curhat sama saya. Curhatnya ya karena ketakutan gitu loh. Karena kerap kali ini masyarakat UMKM ini beberapa kali mereka ingin menekan Mr. Sanjay. Lalu karena Mr. Sanjay tertekan, akhirnya beliau dengan terpaksa mungkin ya mengeluarkan beberapa statement dan surat menyatakan bahwa dia nggak mau pusing mau urusan itu. Udah ambil aja lah, kalau lu bisa ambil di Farhad, kan gitu. Masalahnya kan kalau orang memberikan surat pernyataan di bawah tekanan juga kan gugur, kan gitu. Jadi 1320 KUH Perdata tentang pernyataan dan perjanjian harusnya dengan itikat baik, harusnya dengan cara yang baik, niat baik ya, dan tidak dalam tekanan. Maka ketika ada tekanan, surat apapun yang dikeluarkan oleh Mr. Sanjay sebagai klien saya itu tidak akan pernah berlaku, gitu loh. Karena Mr. Sanjay ini mempunyai bukti dugaan ya penipuan dan penggelapan yang dilakukan ya oleh saudari Profesor Dr. Elsa Sharif dengan saudara Dr. Farhad Abbas, disertai dengan Vidi Galenso Sharif, SHMH, gitu.
Dugaan penipuan ini akan mengarah kepada TPPU apabila predikat krimnya sudah muncul nanti. Ketika proses penyelidikan di Polda Metro Jaya yang saya laporkan ini sudah menetapkan mereka sebagai tersangka atau terdakwa kan gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau untuk UMKM ini mengintimidasi, menyerang brutal Farhad Abbas, ya, Ibu Profesor Dr. Elsa Sarip, ya, sampai menyerang rumahnya dan lain, itu bukan kewenangan daripada kami, ya, sebagai tim kuasa hukum daripada Mr. Sanjay. Itu inisiatif dari mereka, gitu. Makanya beberapa kali saya menjelaskan bahwa kami tidak ikut campur dengan urusan UMKM, karena UMKM itu sudah diputuskan di pengadilan Jawa Timur, ya, terkait dengan tuduhan mereka dan laporan mereka terhadap klien saya Mr. Sanjay yang mengatakan ini investasi bodong. Sudah tutup semua, gitu. Jadi di sini udah nggak bisa lagi Mr. Sanjay ditekan. Namun karena beliau ini orang asing yang perlu dilindungi, ya, dengan tekanan-tekanan kita yang liar ini, masyarakat Indonesia yang liar, yang membabi buta, akhirnya dia takut. Lalu menyerahkanlah surat di bawah tekanan, ya. Dia senyum di depan UMKM itu, anak-anak UMKM dia senyum, tetapi di belakang itu dia curhat sama saya. Dia ketakutan gitu. Gitu. Memang dia ancam gitu. Nah, makanya ini cari jalan tengahnya bagaimana proses penyelesaiannya nanti. Gitu. Nah, kalau masalah statement saudara rekan Farhad Abbas, ya, Dr. Farhad Abbas SHMH, yang menyatakan bahwa diduga surat kuasa kami palsu, ya mohon maaf, saya ini bukan orang bodoh, saya juga dokter, ya, kandidat dokter, jadi nggak bodoh-bodoh amat lah, gitu kan. Nggak mungkin saya berjalan melaporkan orang kalau, ya, si kuasa saya ini, ya, klien saya ini atau prinsipal tidak meyakini saya untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Makanya saya meminta kepada Polda Metro Jaya pada saat itu agar diperiksa di Polda Metro Jaya, gitu loh. Karena kerugiannya sudah di atas 50 miliar, gitu. Nah, spesifiknya semuanya nanti akan dibuka. Yang jelas kata sandinya puluhan miliar. Makanya beberapa kali saya berbicara di media sosial, saya berbicara kepada Ibu Profesor Dr. Elsa Sarip dan Saudara Dr. Farhad Abbas, cobalah kita duduk bersama mencari solusi, jangan kabur-kaburan, jangan malah mencari-cari pembenaran, malah melaporkan saya sebagai kuasa hukum. Saya dilaporkan undang-undang ITE, katanya mencemarkan nama dia. Berarti kan Farhad Abbas tidak mengerti konstruksi hukum. Saya sebagai kuasa hukum yang bekerja dilindungi Undang-Undang 18 2003 tentang advokat, gitu loh. Ada pasal 16, ada pasal 18 di situ yang berkaitan langsung dengan saya dan prinsipal, ya, secara yuridis. Jadi kalau saya ini dilaporkan, bagaimana nanti penegakan hukum ke depan? Setiap ada beracara, pengacara selalu diintimidasi dan kriminalisasi. Jadi pokok perkaranya dulu dibahas, gitu loh. Pokok perkaranya adalah dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Vidi Galenso Sarip, Elsa Sarip, dan Farhad Abbas. Tegaskan itu dulu, baru mengarah ke yang lain. Kan Farhad Abbas ini kan selalu mencari pembenaran, gitu. Makanya saya nggak gentar, dia laporkan, saya laporkan balik dia di Polda Metro Jaya dengan laporan 220 dan 318, laporan palsu dan prasangka palsu. Saya sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada situ, saya nggak datang karena saya masih mengedepankan nurani. Saya juga nggak mungkin menjarakan Farhad Abbas, kan gitu. Saya masih beberapa kali saya dipanggil, saya masih memberi kesempatan mereka, tapi mereka masih berdalih seakan-akan saya dengan klien saya ini sudah miss. Padahal klien saya ini harmonis gitu dengan saya. Sering telepon-teleponan, tiap hari bercanda saya dengan Mr. Sanjay, gitu. Sering diskusi karena waktunya saja yang belum tepat.